Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saudara, para subscriber, pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun usaha pekerjaan yang saudara lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yakinlah pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, janji Tuhan kepada orang yang percaya, orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, orang yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, orang yang mau dengar-dengaran akan didikan Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan akan membuat saudara menjadi kepala, bukan ekor. Haleluya, dinaik terus, tidak akan pernah turun. Nah, pada kali ini Bapak Ibu kita akan membahas sebuah perumpamaan yang sering kita dengar, yang tidak asing lagi bagi pendengaran kita. Sudah jatuh tertimpa tangga. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, habis manis sepah dibuang. Wow, habis manis sepah dibuang. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, kata-kata mutiara ini Bapak Ibu kita sematkan kepada dai kondang, kepada penceramah yang sangat luar biasa, kepada pengkhotbah pendakwah yang sangat luar biasa, yang dijuluki dengan singa padang pasir. Bukan singa dari Yehuda, tapi singa padang pasir, yaitu Ustazun Al-Fadil Al-Mukarram Ustadz Yahya Waloni. Bagaimana tidak, saya tidak menyematkan kata-kata ini kepada beliau di saat beliau tersandung hukum Bapak Ibu, tersandung kasus. Itu terjadi nyesek yang luar biasa. Usai menjadi tersangka, gelar Ustadz pada Yahya Waloni malah tidak diakui oleh MUI. Majelis Ulama Indonesia ternyata tidak mengakui gelar Ustadz Yahya Waloni. Nah, ilmunya katanya, kata MUI, ilmunya Ustadz Yahya Waloni tak memenuhi standar. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan apa? Kenapa MUI baru sekarang mengatakan bahwa Yahya Waloni tidak diakui? Yahya Waloni tidak diakui ilmunya, atau ilmu Yahya Waloni tidak memenuhi standar. Nah, kenapa baru sekarang para Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa gelar Ustadz pada Bapak Yahya Waloni tidak pantas dikarenakan ilmu tak memenuhi standar. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, sebenarnya sudah dari dulu kalau diukur dari standar, Yahya Waloni tidak pantas jadi penceramah, apalagi dijuluki dengan Ustadz. Nah, kenapa Bang Pendi? Bapak Ibu bisa melihat sendiri di setiap ceramah, pidato, khotbah Yahya Waloni, yang ada cacian, yang ada makian, yang ada hinaan. Cacian, hinaan, makian kepada siapa Bang Pendi? Kepada iman dia sebelumnya. Artinya Yahya Waloni belum bisa move on. Yahya Waloni belum bisa melupakan mantan. Ayo dong Bapak Yahya Waloni, lupakan mantan. Jangan ingat-ingat lagi mantan. Nah, gali ilmu sedalam-dalamnya ketika Anda berada di iman Anda yang saat ini. Gali ilmu sebanyak-banyaknya di saat Anda berada di dalam agama Islam. Jangan lagi mengorek-ngorek kitab suci. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri, bisa melihat. Setiap khotbah, ceramah, pidato Yahya Waloni, setiap panggung yang sudah disediakan untuk Yahya Waloni, isinya cacian, makian, hinaan. Tidak pernah kita melihat Yahya Waloni berbicara tentang akhlak. Tidak pernah kita melihat Yahya Waloni atau mendengar Yahya Waloni berbicara tentang akidah. Tidak pernah kita dengar di media sosial Yahya Waloni lagi khotbah, dia membawa tema tentang toharah, tentang bagaimana cara kita bersuci, bagaimana akhlak kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana budi pekerti kita. Tidak pernah. Apakah Yahya Waloni tidak punya akhlak? Apakah Yahya Waloni tidak punya adab? Atau apakah Yahya Waloni tidak punya ilmu tentang akhlak, tentang adab,
tentang sopan santun, tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang syariat Islam. Apakah Yahya Waloni tidak punya ilmu akan ke sana? Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni, benar, dia tidak punya ilmu mengenai Islam. Lihat saja, setiap ceramah dia, ayat demi ayat yang dia pelintirkan. Malah dia sering sekali menghina pemerintah. Dia benci sekali kepada pemerintah saat ini. Kepada pemerintah sekarang, Yahya Waloni itu sangat benci. Nah, rekam jejak media sosial itu sampai saat ini Bapak Ibu masih ada. Malah Yahya Waloni menantang polisi supaya polisi menangkap dia. Kemungkinan gara-gara ini Bapak Ibu, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa Yahya Waloni ilmunya tidak memenuhi standar dan gelar Ustadz pada Yahya Waloni tidak diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Sangat disayangkan. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia harus fair. Saat-saat Yahya Waloni ceramah menghina, mencaci maki agama lain, menghina Injil, menghina Tuhan Yesus, menghina Roh Kudus, ini adalah satu penghinaan yang luar biasa. MUI cepat-cepat menanggapi atau mengeluarkan fatwa bahwa Yahya Waloni jangan dikasih panggung, atau melarang kepada seluruh tokoh masyarakat supaya jangan kasih panggung kepada Yahya Waloni. Dan ada hal yang sangat menggelikan ketika saya mendengar Yahya Waloni khutbah dia. Apa itu Bang Pendi? Dia malah berani berkata kepada penegak hukum. Dia berkata, sekalipun bintangmu ini, sekalipun engkau banyak bintang, kata Yahya Waloni, sekalipun engkau banyak bintang, kata Yahya Waloni, kalau engkau tidak beragama Islam, maka engkau mati masuk neraka. Jadi Yahya Waloni menjustis orang, menghukum orang seolah-olah dia paham benar, dia tahu betul bahwa dia ini ahli surga. Dia tahu benar siapa yang layak masuk surga atau siapa yang tidak layak masuk surga. Bahkan dia menetapkan, kamu tidak masuk surga, kamu masuk neraka. Kamu mencium bau surga aja tidak akan. Nah, ini seolah-olah Yahya Waloni tahu akan hal tersebut. Padahal kalau dilihat Bapak Ibu, akhlak adab Yahya Waloni sedikit pun tidak ada. Nah, maka Bapak Ibu, peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga sangat cocok disematkan kepada Ustaz Sunal Fadil Al-Mukarram, Ustaz Yahya Waloni. Mungkin dia berani menghina kekristenan dan berani mengolok-olokkan kekristenan. Dia merasa bahwa dia berada di dalam kaum mayoritas dan dia pastinya nanti ketika tersandung hukum, dia akan dibela oleh para alim ulama. Dia akan dibela oleh para ustadz. Dia akan dibela oleh kalangan-kalangan, oleh tokoh-tokoh agama Islam. Ternyata Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa gelar ustadz pada Yahya Waloni tidak diakui dan ilmunya tak memenuhi standar. Saya membaca Bapak Ibu di Jakarta Post. Ustadz Yahya Waloni kini sudah ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan penodaan agama. Yahya Waloni sebelumnya ditangkap di rumahnya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Sosoknya yang sering ceplas-ceplos ternyata membuat Yahya Waloni tersandung kasus terkait kitab suci Injil yang dianggap palsu. Padahal bukan saja kitab Alkitab yang dia hina. Termasuk pemerintah pun Yahya Waloni hina. Nah, termasuk penegak hukum yang tidak beragama Islam dia hina. Dia katakan, dia menjustis, dia memvonis bahwa orang tersebut yang tidak seagama, yang tidak seiman dengan Yahya Waloni masuk neraka. Nah, jadi hinaan demi hinaan yang dilakukan oleh Yahya Waloni kali ini dia kena dengan apa yang dia sampaikan, tersandung dengan hukum. Dan ketika tersandung dengan hukum, otomatis Yahya Waloni mengharapkan bantuan, mengharapkan pembelaan dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata pengharapan Yahya Waloni terhadap Majelis Ulama Indonesia tinggal pengharapan, malah tidak diakui. Gelar ustadznya tidak diakui dan ilmunya dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia
belum memenuhi standar sebagai seorang ustadz, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang pengkhotbah ataupun pidato. Kita pasti percaya Bapak Ibu, Yahya Wallonisan ini mengharapkan pembelaan dari Majelis Ulama Indonesia. Tetapi harapan Yahya Walloni tidak sesuai kenyataan. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, di situ dengan jelas sekali Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, apakah firman Tuhan ini tergenapinya pada Yahya Walloni di saat dia berada di dalam mayoritas? Dia menjustis orang yang tidak seiman dengannya. Dia merasa dia berada di dalam mayoritas, dia bebas menghina, mencaci maki, menjelekkan atau mengolok-ngolok agama minoritas. Dengan harapan dia, walaupun dia tersandung nantinya, dia pasti akan banyak pembelaan dari pemuka-pemuka agama Islam. Terutama sekali di sini adalah dia pasti mengharapkan Majelis Ulama Indonesia untuk menolong Yahya Walloni. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, terkutuklah Yahya Walloni yang mengandalkan pemuka-pemuka agama, yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa dia berada di dalam mayoritas dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bahkan kalau kita melihat keseharian Yahya Walloni dalam dia berceramah, berpidato, khotbah, hatinya jelas-jelas bukan dekat dengan Tuhan, justru selalu mengutuk-ngutuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang seiman dengan dia pun, bila tidak seirama dengan dia, dia tidak segan-segan menghina, mengutuk, menertawakan, mengolok-ngolok. Itu orang yang seiman apabila tidak seirama dengan dia, Bapak Ibu. Apalagi kita yang minoritas tinggal di bangsa dan negara ini. Habis kita diolok-olok oleh Yahya Walloni. Tetapi pengharapan kita Bapak Ibu kepada Tuhan, kita serahkan setiap hinaan, setiap cacian, setiap makian, setiap olok-olokan Yahya Walloni, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan berperkara kepada Yahya Walloni. Dan pengharapan saya kepada Ustadz Yahya Walloni, selama nyawa masih di kandung badan, belum terlambat Anda bertobat. Datanglah, mohon ampun kepada Tuhan. Anda bukan saja menghina orang percaya, bukan saja Anda menghina Alkitab, bukan saja Anda menghina pribadi yang terkemuka di dunia dan akhirat, tapi juga Anda termasuk menghina Roh Kudus. Hati-hati Pak Yahya Walloni. Kalau perkara masalah hina menghina, perkara masalah Anda menghina Roh Kudus, itu urusan Anda dengan Tuhan. Hanya Anda lah yang tahu. Pesan saya, minta ampun, berdoa. Tuhan panjang sabar Pak Yahya Walloni. Tuhan panjang sabar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara semuanya, dan menjadi renungan bagi kita semua, menjadi rema bagi kita semua. Mari kita menaruhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat pengharapan kita. Setiap persoalan yang kita alami, setiap persoalan yang kita hadapi, ayo kita berseru kepada Tuhan.